wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar seperti biasanya. Ibu berharap kalian belajar semangat dan seperti biasanya. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Buat nama-nama yang dipanggil, silahkan angkat tangannya. Yovela, Jikri, Gadvan, nah iya. Baiklah, hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Nah, poin-poinnya yang akan dipelajari hari ini. Yang pertama, kita akan pelajari tentang definisi iman kepada malaikat. Dan yang kedua, kita akan mempelajari tentang dalil yang berkaitan dengan malaikat. Yang ketiga, sifat dan perilaku malaikat. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, nama dan tugas malaikat. Nah, untuk metode pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menggunakan metode ceramah atau diskusi. Langsung saja. Nah, baik. Sebelum memulai pelajaran, di sini Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Nah, siapa sih malaikat itu? Nah, iya Yopel. Iya, benar sekali. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Ada lagi? Nah, iya, baik, Gadvan. Iya, malaikat itu adalah yang mencatat amal perbuatan baik dan buruk kita. Malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, dan malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Anak, ada yang tahu nggak? Iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang keberapa sih? Nah, iya, baik, Jikri. Ya, benar sekali. Termasuk dalam rukun iman yang kedua. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang definisi iman kepada malaikat. Iman itu artinya percaya atau yakin. Iman kepada malaikat yaitu percaya dan yakin kepada malaikat yang telah Allah ciptakan dari cahaya dan diutus untuk mengurusi berbagai urusan. Ada dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang malaikat, yaitu di Quran Surah Al-Anbiya ayat 19. Nah, mohon maaf dalam penyampaian bacaan Al-Quran saya kalau masih ada yang salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yashar'iruna an ibadati wala yastazi'un. Sadaqallahul azim. Dan yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Nah, jadi untuk anak-anak sekalian, walaupun kita tidak bisa melihat malaikat, tidak bisa melihat wujudnya bagaimana, malaikat itu di mana, tapi kita wajib untuk mengimaninya. Oke, setelah materi kita yang tadi, definisi iman kepada malaikat, dalil Al-Quran tentang malaikat. Nah, kita lanjut. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sifat dan perilaku dari malaikat itu sendiri. Nah, yang pertama, malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Dan yang kedua, malaikat tidak makan dan tidak minum. Dan yang ketiga, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Oke, baik. Gadvan ingin bertanya apa? Oh ya, pertanyaannya si Alif gini. Apa benar sih, Bu? Malaikat itu ada 10
Nah, jawabannya seperti ini ya. Di dalam Al-Quran itu tidak bisa dijelaskan ada berapa malaikat dan ada beberapa jenis malaikat. Nah, di dalam sebuah hadis, menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim bin Imam Malik, nah di dalam itu dia menjelaskan malaikat itu ada 70.000 malaikat. Nah, sedangkan dalam Al-Quran itu hanya 10. Lanjut, kita akan mengetahui tentang nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Nah, ayo siapa yang bisa menyebutkan nama-nama malaikat? Nah, yang pertama itu ada malaikat Jibril. Yang kedua, oke, benar, malaikat Mikail. Dan yang ketiga, malaikat Israfil. Keempat, malaikat Israel. Yang kelima, malaikat Mungkar. Dan yang keenam, malaikat Nangkir. 7, Rokib. Dan yang ke-8, Atid. Dan yang ke-9, Malik. Dan yang ke-10, malaikat Ridwan. Setelah kita ketahui nama-nama malaikat, lanjut kita akan mengetahui nama dan tugas-tugas malaikat. Nah, yang pertama itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Dan yang kedua itu malaikat Mikail. Tugasnya memberikan rizki. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Tugasnya meniup trompet sangkakala. Ya, betul. Nah, yang keempat malaikat Israel ya. Nah, malaikat Israel itu tugasnya mencabut nyawa. Itu yang kelima. Dan yang keenam, malaikat Mungkar dan Nangkir, yaitu tugasnya menanyai di alam kubur. Nah, yang ketujuh, malaikat Rokib. Tugasnya mencatat amal perbuatan baik. Ya. Nah, dan yang ke-8 itu malaikat Atid, yang tugasnya mencatat amal perbuatan buruk. Yang ke-9, tugas malaikat Malik itu menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 itu malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Nah, baiklah anak-anak, yang kita pelajari hari ini adalah satu, itu definisi iman pada malaikat. Nah, yang kedua, dalil yang berkaitan tentang malaikat. Nah, Quran surah apa tadi? Nah, iya, benar sekali. Quran surah Al-Anbiya ayat 19. Dan yang ketiga itu kita mempelajari tentang perilaku dan sifat malaikat. Dan yang terakhir kita belajar tentang nama dan tugas-tugas malaikat. Demikianlah selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kalian semua hebat dan semangat dalam mempelajari pelajaran hari ini. Baiklah, kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya dengan materi yang sudah Ibu siapkan. Berharap kalian dimanapun berada akan tetap selalu semangat dalam menerima pelajaran. Sudah beralamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.